mendapat jodoh yang soleh, mimpi mempunyai rumah, dan mimpi mendapat pekerjaan yang layak. Begitu juga dengan saya yang pernah bermimpi menjadi pegawai bank. Mimpi ingin mendapat jodoh yang soleh dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Mimpi adalah perjalanan bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, dan perasaan dalam tidur. Sejak kecil, bila ditanya oleh guru tentang cita-cita, saya selalu menjawab, ingin menjadi pegawai bank. Suatu ketika, saat saya berada di bangku sekolah dasar, ada guru yang menanyai muridnya satu persatu, dan sampailah pertanyaan itu pada saya. "Wanti, cita-citamu jadi apa?" tanya guru saat itu. "Ingin menjadi pegawai bank, Bu," jawab saya polos. "Loh, kenapa? Apa alasannya?" "Karena kalau pegawai bank selalu di ruang ber-AC dan banyak orangnya," jawab saya dengan semangat. Mulai usia SD, saya sudah bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Pada akhirnya, saat melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA, saya mengambil SMEA jurusan akuntansi dengan harapan bisa mendapatkan ilmu yang linier untuk bekerja. Angan-angan bermimpi menjadi pegawai bank terus berkelanjutan dalam memilih sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun demi tahun terlewati, saya pun akhirnya lulus SMEA. Kondisi keluarga yang sederhana tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan kuliah. Dalam keadaan seperti ini, saya memutuskan bekerja sebagai karyawan pabrik di PT Galaxy Muka Kuning Batam untuk mengumpulkan biaya sebagai bekal mewujudkan mimpi saya. Saya bekerja di Batam selama 3 tahun. Saya pun tidak hanya berdiam diri, pasrah bekerja di pabrik saja. Banyak kegiatan yang saya lakukan. Saya yakin kegiatan-kegiatan itu bisa mendukung untuk menggapai cita-cita maupun memperbaiki diri seperti majelis taklim dan lainnya. Kurang lebih sudah 1 tahun saya di Batam, saya bertemu dengan orang bernama Mbak Dila di majelis taklim. Ia menawari saya untuk ikut berlangganan majalah Umi. Diberikanlah pada saya 1 majalah Umi. Sesampainya di rumah, saya buka majalah tersebut dan halaman demi halaman pun saya baca. Tiba-tiba mata saya tertuju pada suatu halaman yang berisi brosur tentang pendaftaran playgroup di Universitas Darul Qolam Semarang. Saya baca dan resapi brosur tersebut karena hati ini merasa tertarik untuk mendaftar. Saya sangat berkesan terhadap sebuah kalimat yang menurut saya mempunyai makna yang begitu dalam. Dibuka pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Darul Qolam Semarang sebagai guru playgroup. Kalimat tersebut berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya di dalam surga terdapat rumah yang disebut Darul Farah, rumah kebahagiaan. Tidaklah memasukinya kecuali orang yang memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kecil. Setelah membaca kalimat tersebut, tergoyahlah hati ini hingga mengubah cita-cita yang sejak kecil sudah saya bangun untuk menjadi pegawai bank. Kini hati mulai terpikat ingin menjadi guru. Selama kurang lebih 2 tahun perjalanan saya di Batam, semakin kuat tekad saya untuk menjadi guru. Selama itu pula, saya terus bersemangat mengumpulkan biaya supaya bisa melanjutkan kuliah di jurusan guru playgroup. Genap 3 tahun kemudian, saya pulang kampung setelah selesai kerja kontrak di Batam, tepatnya tahun
1998 bulan Agustus. Sesampainya di rumah, esoknya pada pagi hari saya langsung mencari informasi tentang Darul Qolam dengan mendatangi kampusnya di Semarang. Pada saat itu pendaftaran belum bisa secara online, masih dengan offline atau datang secara fisik langsung ke tempatnya. Alhamdulillah, proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Saya pun pulang ke Yogyakarta, tempat tinggal saya. Pada akhir Agustus, tiba-tiba ada bapak kos datang ke rumah memberi surat. Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata surat tersebut datang dari kampus Darul Qolam yang menyatakan saya diterima sebagai mahasiswa D2 PGTK Darul Qolam. Bulan September mulailah saya berkuliah di kampus Darul Qolam Semarang. Sesuai dengan harapan saya, kegiatan ospek pun berjalan langsung. Hari-hari selama mengikuti ospek berjalan lancar. Ketika itu masih suasana kegiatan ospek, yaitu acara menyanyi dan menari. Sebelum acara berlangsung, dosen memperkenalkan diri dan para mahasiswa juga memperkenalkan diri satu persatu. Saya pun maju berkenalan, menyebutkan nama, alamat, dan hobi. Mendengar identitas saya, dosen kaget sambil berkata, "Loh, dari Jogja toh? Kenapa kuliah di sini? Padahal di Jogja sana ada PGTK juga, tepatnya di kampus rumahnya Pak Amin Rais. Saya juga mengajar di sana, bidang studi juga menyanyi dan menari." Saya mendengar perkataan dosen, hanya bisa bengong berdiam diri dan bingung saat itu. Hati terasa nano-nano. Lebih herannya lagi, ibu dosen mengatakan dengan suara penuh kasih sayang, "Sudah Mbak, pindah saja kuliah di sana, sama kok. Daripada di sini, di Semarang, banyak pengeluaran karena harus kos kan. Kalau di Jogja, uang kos bisa untuk kebutuhan lainnya." Betapa baiknya dosen itu. Beliau bernama Ibu Endang, sangat ramah dan perhatian. Didekatilah saya secara pribadi di jam yang berbeda. Hati pun mulai galau bercampur senang dengan nasihat dan informasi dari beliau. Senang karena bisa kuliah dekat tempat tinggal. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu saya pulang ke Yogyakarta dengan niat ke kampus PGTKI untuk mencari informasi tentang pindah kuliah. Sampai di kampus, saya langsung menuju kantor PGTK dan menemui pegawai TU kampus itu. Bicaralah saya menjelaskan alasan kedatangan saya, yaitu ingin mendaftar kuliah di sini. Masya Allah, senangnya hati mendapatkan jawaban dari pegawai tersebut. "Bisa Mbak, karena kemarin ada 2 mahasiswa yang mengundurkan diri." Lega hati saya mendengar jawaban tersebut. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih dosenku, Bu Endang, atas nasihatmu. Saya bisa kuliah di tempat asal sendiri. Mulailah saya kuliah di kampus PGTKI Insan Mulia. 1 tahun berjalan, saya kuliah dengan lancar. Di akhir semester 2, saya dipanggil tenaga perpustakaan yang bernama Bu Ati dan diminta untuk menghadap beliau. Dengan perasaan takut dan bertanya-tanya dalam hati, saya pun bergegas menemui beliau. Singkat cerita, saya ditawari mengajar di TK Aba Karangmalang, Depok, Sleman. Hati senang diiringi perasaan takut karena merasa belum siap menjadi guru.
Saya pun tetap datang ke TK Aba Karangmalang dengan membawa surat lamaran dan dokumen lainnya. Saya bertemu dengan kepala sekolah tersebut. Wawancara pun berlangsung. Saat itu pula saya dinyatakan diterima sebagai guru Iqra di TK Aba Karangmalang. Waktu tidak terasa, genap 1 tahun semenjak saya mengajar di TK Aba Karangmalang, dan bersamaan itu pula saya lulus kuliah D2 PGTKI. Kejadian yang sama terulang kembali. Saya ditawari oleh Bu Ati untuk mengajar di tempat TK lain yang baru akan berdiri. Beliau berpendapat dengan tegas, di tempat yang baru dirintis membuat saya lebih bisa berkreatif dan ilmunya lebih bermanfaat. Mencobalah saya mendaftar di TK yang direkomendasikan oleh Bu Ati. Namanya R.A. Nurul Zikri, beralamatkan di Perumahan Jambusari Indah, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Ada beberapa tahapan tes untuk bisa menjadi guru di R.A. Nurul Zikri. Di antaranya tes tertulis, micro teaching, mengaji, dan terakhir adalah wawancara. Untuk mengetahui hasil tes membutuhkan waktu yang lumayan lama, kurang lebih 2-3 minggu melalui surat pos. Bu Ati yang baik hati dan sabar, beliau selalu mengantar, menemani, bahkan menemani saya ketika tes. Tahapan demi tahapan tes saya lalui. Alhamdulillah, tes pertama lolos, dilanjutkan untuk melanjutkan tes kedua, begitu seterusnya sampai tes yang keempat, yaitu wawancara. Lulus sudah saya melewati tes tersebut. Saya resmi dinyatakan diterima sebagai guru R.A. Nurul Zikri, Perumahan Jambusari Indah, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Adab yang baik harus saya lakukan. Saya berpamitan kepada kepala sekolah dan guru-guru di TK Aba Karangmalang untuk pindah ke R.A. Nurul Zikri. Tahun ajaran baru 2000-2001 di bulan Juni, saya mulai menapakkan kaki menjadi guru di R.A. Nurul Zikri. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan akhirnya sampai pada tahun demi tahun, saya jalani dengan hati senang. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Suka duka selama di R.A. Nurul Zikri bisa saya lewati dengan hati nyaman dan tentram. Tidak terasa, sudah 20 tahun saya mengajar sampai sekarang ini. Saya menyadari bahwa cita-cita memang sudah terukir sejak kecil, namun tidak menutup kemungkinan jika cita-cita yang sudah dibangun akan berubah saat proses menuju kedewasaan nantinya. Seperti halnya yang saya alami dalam hidup ini, yang dulunya bercita-cita ingin menjadi pegawai bank, dan akhirnya menjadi guru RA pun memberi keberkahan dalam kehidupan saya. Pada akhirnya, suatu yang dihadapan untuk kita harus kita jalani dengan ikhlas dan penuh dengan rasa cinta. Kita harus selalu bersyukur kepadanya atas apa yang telah diberikan kepada kita. Hanya dengan bersyukur itulah hidup ini akan dipenuhi oleh keberkahan dan bermanfaat bagi sesama.